Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Puspara Tufania Putri dengan NIM C2401241033. Aku dari Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB. Di video ini, aku akan membahas tentang biologi perikanan, materi pertumbuhan. Tapi pertama-tama, teman-teman harus tahu dulu nih tentang biologi perikanan. Nah, biologi perikanan ini dia itu mempelajari tentang interaksi ikan dengan lingkungannya serta pemanfaatannya oleh manusia. Biologi perikanan ini memiliki dua fokus, yaitu natural history seperti daur hidup dan juga makanan, dan yang kedua yaitu dinamika populasi seperti pertumbuhan, mortalitas, dan juga recruitment. Lalu, apa itu pertumbuhan? Jadi, secara sederhananya, pertumbuhan adalah perubahan berat, panjang, dan juga jumlah populasi ikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti makanan, lingkungan, kepadatan populasi, dan juga faktor internal dari ikan itu sendiri. Kemudian pertumbuhan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pertumbuhan mutlak. Pertumbuhan mutlak adalah rata-rata ukuran dari ikan dengan umur tertentu. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan nisbi, yaitu pertambahan panjang atau berat dalam periode tertentu dibanding dengan kondisi awal. Nah, kalau dilihat dari sisi populasi, pertumbuhan ini dibagi menjadi dua model, yaitu eksponensial dan logistik. Eksponensial itu maksudnya gimana sih? Jadi eksponensial itu maksudnya pertumbuhan cepat tanpa batas. Kemudian kalau logistik itu pertumbuhan yang dibatasi dengan daya dukung lingkungannya, seperti makanan dan ruang. Nah, teman-teman tahu nggak sih pentingnya kita tahu tentang materi pertumbuhan di biologi perikanan? Nah, pentingnya itu karena dengan kita mengetahui materi pertumbuhan, kita itu bisa mengetahui umur dan distribusi ikan, menentukan ukuran tangkap, dan juga menjaga keberlanjutan stok ikan. Di dalam praktikum biologi perikanan ini, ikan akan diukur morfometrinya, seperti panjang total, panjang standar, dan juga bobot tubuhnya. Kemudian dari data tersebut, kita akan analisis panjang dan beratnya menggunakan rumus B sama dengan A dikali L pangkat B, di mana jika B-nya itu sama dengan 3, maka pertumbuhannya bersifat isometrik. Kalau B-nya lebih besar daripada 3, maka disebut dengan alometrik positif, artinya berat lebih dominan. Jika B-nya kurang dari 3, disebut dengan alometrik negatif, artinya panjangnya lebih dominan. Selain itu, ada yang namanya faktor kondisi. Faktor kondisi ini yaitu ukuran kemontokan ikan. Biasanya faktor kondisi ini turun pada saat musim pemijahan, teman-teman. Selain itu, ada yang namanya analisis cohort. Analisis cohort ini adalah pengelompokan ikan berdasarkan ukuran agar kita tuh tahu kelas umurnya. Untuk praktikumnya sendiri bisa dibilang cukup mudah. Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan alat dan bahannya. Setelah itu menyiapkan ikan segarnya, dan kita mulai mengukur panjang dan bobot ikannya. Setelah itu kita dokumentasikan ikannya sebelum kita melakukan proses pembedahan. Setelah ikannya dibedah, kita akan menemukan organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan tersebut, seperti pencernaan dan sistem reproduksinya. Organ reproduksi ikan disebut dengan gonad. Nah, tadi kita melakukan pembedahan dan pertama kali yang kita cari adalah gonadnya. Kita melihat gonad tersebut untuk mengetahui jenis kelamin ikan tersebut, apakah dia jantan atau betina. Setelah gonadnya ketemu, kita menentukan TKG-nya atau tingkat kemantakan gonad. Setelah selesai dengan gonadnya, kita mencari usus dan lambung ikan tersebut. Nah, setelah ususnya ketemu, kita mengukur panjang usus tersebut. Nah, panjang usus tersebut masuk ke dalam aspek analisis makanan. Nah, setelah itu gonad dan lambung ususnya itu dimasukkan ke dalam botol jar yang kemudian diberi dengan formalin 10%. Setelah itu disimpan di tempat sampelnya. Sekian penjelasan dari aku. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.